Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, ternyata setelah dibuka itu faidha huwa dhahabun yatala'la. Ternyata isinya itu bukan kotoran, bukan. Tapi isinya adalah emas gitu. Bayangin teman-teman nih, misalkan segini ya. Segini aja nih. Nah, kotorannya segini jumlahnya nih. Ini kalau semuanya jadi emas, ini kalau semuanya itu jadi lempengan-lempengan emas, waduh. Utangnya negara itu bakal kebayar, saudara. Oh iyalah. Apalagi kalau ngeluarinnya itu 1 kilo. 1 kilo jadi emas antam ini kata Kang Alder itu. Waduh, habis semuanya itu. Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu bakalan dibeli tuh sama itu. Cuman ya tadi, ya kan secara logika sajalah. Rasulullah itu hidup di sana, di Madinah. Begitu. Rasulullah hidup di Madinah. Mandi di Madinah, tidur di Madinah, buang kotoran di Madinah, wudhu, mandi, segala macam di Madinah. Itu nggak pernah ada ceritanya itu Rasulullah ya membuang kotoran besarnya itu di baju, naruhnya di baju, kemudian besok dibuang. Enggak. Kalau mau mah kayak gini. Nah, Rasulullah itu di tengah malam pengen buang air kecil kalau mau mah. Air kecil, dan air kecil itu ditaruh di botol. Kenapa? Karena memang saat itu setiap rumah itu belum ada kamar mandinya. Ini di zaman Rasulullah nih. Nah, Rasulullah membuang airnya itu ditaruh di botol atau di tempat gitulah. Yang kemudian paginya dibuang. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita aplikasikan dengan ini kejadian kira-kira terjadi pada tahun 1200-an ya. Terjadi sekitar tahun 200-an, 1200-an, yang tentunya di situ kamar mandi ada. Kemudian kalau memang kebelet buang kotoran, ya tinggal ke ini tempat yang rada jauh dikit terus buang di sana, dan udah nggak perlu ditaruh di baju segala, begitu. Ya. Dan ternyata ketika dibuka itu baju, isinya emas. Masya Allah, isinya emas. Katakanlah kalau yang keluar itu 1/2 kilo, maka itu 1/2 kilo emas. Nah, nggak tahu tuh apakah bentuk. nggak ada ceritanya ketuker, Kang Santri Gunung, nggak ada ceritanya itu ya. Katakanlah kalau 1/2 kilo emas, nah, saya jadi lupa ngomongnya tadi kan. Itu kitabnya itu namanya Tadhkirun Nas. Nah, oke, kita sambung lagi. Katakanlah kalau itu emas 1/2 kilo, ya 1/2 kilo, ya maka bisa kita bayangkan 1 gram saja itu harganya 1 juta loh. Nah, berarti kalau 1/2 kilo itu berarti 500 juta. Waduh, satu kali berak ya, 1 kali boker itu bisa kebeli tuh mobil. Mobil apa di sini? 500 itu. Mobil inilah, mobil Fortuner gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini. Ini masih banyak, tenang. Ini masih saya simpen itu. Sengaja saya simpen, saya kumpulkan buat ini, nanti biar bisa tampil dengan Bang TJ ini. Siap Bang TJ ya, siap. Nanti kita live streaming bareng gitu. Ya barangkali begitu ya Mbak Diah ya. Nah. Ya enggak lah, kalau misalkan cair, bentuknya cair. Nanti kan lama-kelamaan itu akan keras dengan sendirinya. Setelah keras, nah itu baru bisa. Setelah keras baru bisa menjadi emas gitu, jadi batangan kayak gini gitu. Nah, batangan gitu, saudara ya, Masya Allah. Oke, lanjut. Pak Jero, Gus, sekali poker. Coba di bawahnya barangkali ada lagi ya.
Mm-mm. Kisahul asal. Sebentar. Ini saya lihat dulu. Barangkali masih ada kaitannya dengan hal ini ya. Mm-mm. Oke, nggak ada kayaknya. Oke, kita lanjut. Nah, ada banyak garomah itu ternyata saudara ya dari kitab ini. Dan luar biasa lah. Itu merupakan garomah yang dimiliki oleh Habib ya. Subhanallah. Tadi sudah ya mengenai apa namanya seorang Habib yang ketika berziarah maka orang yang diziarahi kuburannya itu keluar tangannya itu kan. Ngaji sebentar, ngaji bab ini gue nggak mau sambil bayang. jangan dibayangkan ya. Oke, tadi sudah kita sebutkan ya mengenai garomah seorang Habib ketika berziarah kepada suatu kuburan, suatu makam, maka tangan itu keluar dari kuburan. Nah, kemudian yang lebih ini lagi, yang lebih ini lagi, jadi yang apa namanya, kalau yang ziarah-ziarahnya itu adalah dari kalangan Habib, ya, maka sang syekh ini yang dikuburkan ini akan mengeluarkan tangannya. Tetapi ketika yang ziarah itu bukan Habib, enggak keluar tangannya. Misalkan Bang TJ gitu ya, atau Habib Muhammad Syihab, Kang Muhammad S itu. Ziarah ke sana itu nggak bisa itu tangannya keluar ke atas, nggak bisa itu. bukan vampir itu, wali itu Kang Totok Sugiarto ya. Masyaallah. Oke, kita lanjut ya. Yang seru itu yang di kuburan tadi itu. Naam cenage. Yang seru itu ada seorang Habibah, dia meninggal itu. Ada seorang Habibah, dia meninggal. Dan ketika dibuka itu, apa namanya, kain pocongnya itu ya dilepasin, talinya, terus teriak itu Habibahnya itu ya. Sebentar saya cari dulu. Santai. Aduh, masalah. Ini mohon sabar ya, saudara-saudara ya. Jenazah itu tadi yang awal disebutkan di bab jenazah ya. Ini nanti ada Habib yang menghidupkan gambar ini. Ada Habib yang menghidupkan gambar. Jadi gambar itu bisa berbicara ya. Kayak zaman sekarang lah kurang lebih ya. Aduh, nggak saya tandain sih. Jadi hilang semua ini. Itu yang siapa Habib Umar Al-Muhdor itu ingin menjadikan anak-anaknya itu ingin bikin kapal terbang itu di zaman dulu ya, luar biasa itu sudah pernah saya ulas juga dengan Bang TJ itu. Kemudian sholatul janazah mana itu. Murid Habib Umar Muhdor lebih tinggi daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Itu ada juga itu. Nah, kita simpen dulu lah, nanti kita bahas. Oke. Tadi ada lagi seorang Habibah ya. Dia itu meninggal. Itu halaman berapa tadi ya? Saya nggak ingat sih. Subhanallah. Nih, mohon sabar ya teman-teman ya. Mas berbatang. Kalau nggak ada batangnya bukan mas. aduh. Oke, ini yang lain ya. Kisah yang lain dulu. Karena yang itu belum ketemu. Oke. Nah, ini ada satu kisah lagi di mana satu kuburan yang sudah hancur ya. Satu kuburan yang sudah hancur. Oke, untuk lebih lengkapnya kita baca dulu, kemudian kita terjemahkan ya. Wa kana bi baladir Rahab min Wadi Amad, ada satu desa Rahab namanya, itu di wilayah Wadi Amad. Qabrun la yu'rafu sahibuhu. Ada satu kuburan di mana pemilik kuburannya itu siapa nggak tahu nih. Nah, kalau di Indonesia misalkan ada satu kuburan yang pemiliknya itu tidak dikenal, pemiliknya tidak diketahui, maka nanti akan ada ronsen-ronsen dan seterusnya itu ya.
Itu sudah terkenal lah. Oke, kita skip. Ada satu kuburan yang nama atau orang yang dikuburkan di dalamnya itu siapa tidak diketahui ini. Nah, ini beda ini. Kemudian wa yazuruhun nas. Nah, hanya saja kuburan ini itu seringkali diziarahi oleh banyak orang. Ya Kang Gondrong ya. Wa huwa qaribun min mahallil hirasati waz zira'ah. Dan kuburan ini itu dekat dengan sawah atau ladang. Nah, kemudian faja'a rajulun yaqlibutin. Ada seorang laki-laki yang macul gitu ya, yang mencangkul tanah. Wa yuhayyi'u halizira'ah fa asabatil mashah janib qabr. Kemudian dia cangkul itu tanah. Nah, dan ternyata itu yang kecangkul itu adalah bagian tanah dari kuburan tadi. Fanhala turabuhu, sehingga jadi posisinya itu rada di atas. Kuburannya longsor ini. Kuburan seorang wali yang namanya tidak dikenal dan sering diziarahi oleh banyak orang. Ya. Longsor tuh ceritanya tanahnya. Wa zaharat idhamul mayyit. Dan tulang belulang dari si mayit ini kelihatan keluar. Waalaikumsalam. Kelihatan atau keluar ya. Nah, cuman gini, kalau seorang wali itu biasanya jasadnya itu kan utuh ya. Ini kok sudah jadi tulang belulang, ini kan aneh. Oke, kita lanjut aja lah, kita skip aja ya. Kang Basar gede, siap. Subang Pantura, mantap. Oke, lanjut. Wa dhaharat idhamul mayyit, dan tulang belulangnya itu keluar. Keluar, nanti dulu Kang Gondrong, jangan jangan dibalap sayanya, jangan. Faja'alaha ar-rajul fi janibil qabri wa dafanaha. Nah, karena sudah tulang belulangnya itu sudah acak-acakan. Nah, sama si petani itu ngambil tulang belulangnya, kemudian dikuburkan di pinggir dari sisa-sisa makam-makam yang belum ini. Yang nggak longsor gitu, artinya dikembalikan seperti semula begitu ya. Fala makan al-lail. Kemudian di malam hari, ra'at imra'atur rajul ka'anna sahibal qabri yaqulu laha. Jadi ceritanya perempuan atau istri dari si petani ini mimpi ceritanya. Mimpi lagi itu, teman-teman ya. Mimpi lagi itu. Aduh, garomah mimpi ini. Subhanallah. Lanjut. Jadi istrinya ini pada malam hari mimpi seolah-olah pemilik kuburan itu atau orang yang dimakamkan dalam kuburan itu berkata kepada istrinya petani tadi, ya, inna zaujaka nabasha idhami, bahwa suamimu itu telah menggali tulang belulangku katanya. Walam yaruddaha kullaha, dan tidak mengembalikannya secara keseluruhan. Sehingga hatta inna waliyan min auliya illah ata ila qabri yazuruni. Sampai ada seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu datang ke kuburanku dan berziarah kepadaku. Fa'aratul qiyama listiqbalihi, dan saya ingin berdiri ya menyambut kedatangan dari sang wali ini. Disapa ini. Disapa, tidak hanya disapa tetapi sampai di sambut dengan meriah gitu oleh orang yang sudah meninggal itu ya, atau orang yang ada di dalam kuburan tadi itu yang tinggal tulang belulang. Fama qadartu, saya ingin menyambut, cuman gara-gara satu tulangnya itu ada yang tidak lengkap, ada yang tidak dikembalikan secara seluruhnya, secara keseluruhan, sehingga dia itu nggak bisa berdiri, saudara. Nah, siap, ini lagi masih ngomong ini Kang Ratu Bagus ya. Sehingga nggak bisa untuk menyambut kedatangan dari wali yang menziarahi beliau. Begitu. Faquli ya, fama qadartu faquli lahu yaruddu kulla syai'in ila mahalli. Maka ya, orang yang dikuburkan tadi atau si mayit lah. Si mayit ini
ya itu memerintahkan kepada istrinya petani agar petani itu mengembalikan beberapa tulang yang belum dikembalikan ke tempatnya. Nah, subhanallah ini. Fantabahtu, fantabahat. Nah, kemudian istri dari petani ini bangun, wa qassatir ru'ya ala zaujiha, dan bukan hantu. Bukan hantu Kang Gondrong. Bukan hantu ini. Wali ya, gimana? Wali hantu gimana sih? Salah Kang Gondrong kalau ngomong hantu itu, ya. Oke, lanjut. Setelah istrinya itu menceritakan kepada suaminya, ya, maka suaminya sadar, kemudian langsung si suami itu pergi ke sawahnya dan mengambil beberapa tulang-tulang yang belum dikembalikan pada tempatnya. Fa'asbaha zawjuha ilal mahal fawajada ba'da faqaratidh dhahr. Nah, dan ternyata si petani ini menemukan beberapa pecahan-pecahan ya, atau potongan-potongan dari tulang belakang. Begitu. Ya wajar, sehingga orang yang dikuburkan itu nggak bisa bangun, soalnya yang ketinggalan itu tulang belakangnya, saudara ya. Pantesan dia nggak bisa bangun. Nah, karena tulang belakangnya nggak lengkap, jadi masa mau ngebungkuk gitu, sengkleh kan nggak bisa begitu. Bukan betisnya, tulang belakangnya itu. Fadafanaha fil qabr. Kemudian barulah di kubur, di dalam kuburan, wasawwahu biturab, kemudian diratakan dengan tanah. Nah, kemudian pertanyaannya siapa? Ya, siapa? Wasala man zara qabra dzalikal yaum. Kemudian petani itu bertanya kepada orang yang meninggal ini, wahai mayit, wahai jenazah, wahai Mbah Wali, begitu. Sebenarnya siapa wali yang mendatangimu, kemudian engkau itu nggak bisa bangun lantaran tulang belakangmu itu belum saya kembalikan kepada tempatnya. Maka kata dari pemilik kuburan tadi itu, atau orang yang dikuburkan tadi, beliau mengatakan, Fa'idha huwa Sayyid Muhammad bin Husain Al-Hamid. Habib Muhammad bin Husain Al-Hamid. Oh, berarti Habib Husain Al-Hamid lah yang menziarahi makam tersebut yang tulang belulangnya itu belum dikembalikan secara utuh, saudara. Al-Hamid ini. Kemudian summa ra'adhu zaujatur rajul fil lailati tsaniyah, kemudian istrinya mimpi lagi. Wa ka'annahu yaqulu laha, dan seolah-olah ya mayit tadi atau orang yang meninggal itu berkata kepadanya, kepada istri petani, quli lahu jazakallahu khairan lima fa'alta. Katakanlah kepadanya terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala itu membalas kebaikan dari apa yang sudah engkau perbuat. Subhanallah. Jadi intisarinya begini, saudara. Ada seorang petani. Ya. Ini seorang petani. Ini belum mimpi nih, Kang Titik Noda ya. Subhanallah. Belum mimpi nih. Jadi ceritanya ada seorang petani. Nah, dia lagi nyangkul tanah. Nyangkul tanah, dan kebetulan di pinggir sawahnya itu ada segundukan tanah yang ada makamnya. Dan makam tersebut itu biasa diziarahi oleh banyak orang. Nah, kebetulan ketika dia itu menyangkul, ternyata waduh, ternyata tanahnya longsor. Dan setelah longsor ternyata yang ditemukan itu bukan emas ya, Kang anak bangsa 123, bukan emas, tetapi yang ditemukan itu adalah tulang belulang dari kuburan itu. Nah, akhirnya dikembalikanlah oleh petani ini. Setelah dikembalikan ternyata malamnya istrinya yang dikasih mimpi itu, istrinya, di mana orang yang ada di kuburan itu mengatakan, kamu lihat tuh, suami kamu kasih tahu, ada dua tulang belulang saya yang ketinggalan, belum dipendem, belum dikembalikan ke tempatnya. Padahal tadi malam itu ada seorang wali yang datang ke saya berziarah, dan saya ingin menyambutnya dengan sambutan yang sangat meriah. Ya.
Sambutan yang sangat meriah, tapi saya nggak bisa berdiri. Kenapa? Karena tulang belakang saya itu ketinggalan. Nah, maka beritahulah kepada suamimu agar apa? Agar suamimu itu mengembalikan tulang belakang saya untuk dikembalikan pada tempatnya. Nah, setelah itu ditanya, terus walinya siapa yang datang? Oh, walinya adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Hamid. Nah, jadi dari keluarga Al-Hamid itu ya. Dari keluarga Al-Hamid. Habib dari keluarga Al-Hamid namanya Muhammad bin Hussein Al-Hamid. Nah, kemudian setelah itu baru bisa. Baru setelah dikembalikan, maka orang yang dikuburkan tadi masuk lagi ke dalam mimpinya si perempuan, istrinya petani itu dan mengatakan, sampaikan kepada suamimu ucapan terima kasih saya kepadanya. Nah, begitu saudara ya. Ini subhanallah itu. Intinya itu. Jadi, menyampaikan pesannya orang yang meninggal itu melalui mimpi. Hanya saja beginilah, kalau kita nalar ya. Tadi kan ada wali yang ziarah kepada ke kuburan itu. Ke kuburan itu. Kan harusnya minta tolong aja ke wali. Begitu ya Kang Titik Noda, harusnya minta tolong saja ke wali. Minta tolong saja ke wali, wahai wali, tolong tuh di pinggirnya itu, di pinggir-pinggir kuburan saya itu ada sisa-sisa dari tengkorak saya, bukan tengkorak, dari tulang saya, tulang belakang saya. Kembalikan, tolong kembalikan, biar ketika sudah dikembalikan, saya bisa menyambutmu dengan sambutan yang meriah. Begitu harusnya ya. Nyangkulnya kira-kira sampai berapa meter kok nyampe nemu tengkorak itu, nyangkul apa gali semua? Aduh, Masya Allah, ayah baik, ampun, aing mah. Ustadz, jangan berani-berani ngaku wali kalau ayahnya belum. Itu yang manggil saya wali, yang manggil saya wali kutub itu Bang TIJ. Tanyakan saja kepada Bang TIJ itu mah. Gitu, saudara. Dulu katanya kita tidak bisa berhadapan langsung, apalagi sampai bersalaman karena kedahsyatan harismanya Habib. Saya dapat cerita dari seorang Habib. Subhanallah ya. Nah, jadi kemudian untuk intisari yang sebelumnya, intisari yang setelahnya itu bahwa apa ya, rata-rata pesan yang disampaikan dari alam kubur kepada orang-orang yang hidup itu kok selalu melalui mimpi ya. Mungkin karena memang tradisinya atau kebiasaannya itu tidur seperti saya gitu kan. Cuman saya kalau tidur itu jarang mimpi, itu aneh itu. Itu kalau bisa teman-teman itu ngasih resep gitulah supaya saya bisa mimpi gitu. Ya. Siapa itu? Kira-kira apa itu? Subhanallah, Kang Dancing in Moon.